saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 12. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, selamat malam Tuhan. Pada malam hari ini kami akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Bantulah kami Tuhan, turunkan Roh Kudus bersama dengan kami supaya kami bisa memahami firman Tuhan yang akan ditaburkan malam hari ini, agar kami semakin dikuatkan, iman kami semakin teguh kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian jawab firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan pada malam hari ini kami beri judul Mesias sudah lahir dan jangan ragu. Mesias sudah lahir dan jangan ragu. Itulah tema kita pada malam hari ini. Jauh sebelum Kristus lahir 2000 tahun yang lalu, Alkitab dalam Perjanjian Lama mencatat bahwa berita sukacita dari Allah akan datangnya seorang penebus, juru selamat di kota Daud, sudah dikumandangkan dengan berbagai cara. Yesaya bin Amos yang berbicara malam hari ini melalui kitab Yesaya pasal 52 berseru, betapa indahnya dari bukit kelihatan kedatangan sang pembawa berita, mengawarkan berita damai, kabar baik, dan berita keselamatan. Sungguh, suatu ungkapan kata yang sederhana dan penuh hikmat. Yesaya memberitakan masa akan datangnya Yesus, sang Mesias tersebut, bahwa Allah adalah Raja Sion, ya, Raja Damai, memberikan keselamatan kepada semua orang. Yesaya bahkan dengan penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya menyatakan, dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Padahal Yesaya itu hidup 750 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir. Ini memberikan sebuah makna mendalam bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana Allah itu berencana tidak hanya dalam bilangan 1-2 bulan sebelumnya, atau 1-2 tahun sebelumnya. Sudah pasti tidak. Rencana Allah itu sempurna, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tidak bercacat dan indah pada waktunya. Tidak ada yang tahu mengenai rencana Tuhan. Buktinya, Allah telah memfirmankan hal itu melalui nabi-nabi, termasuk Nabi Yesaya beratus tahun sebelum kelahiran Mesias. Luar biasa.
Jadi apa sih maksudnya Tuhan sehingga berita keselamatan akan kedatangan Mesias itu beratus-ratus tahun sebelumnya sudah diberitakan? Dalam perikop malam hari ini, melalui Nabi Yesaya, Tuhan ingin agar ada waktu yang cukup bagi kita umat manusia mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Yesaya mengatakan, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Maksudnya Bapak Ibu, bukan keluar dari Israel kemudian pindah ke tempat lain. Bukan itu maksudnya yang dikasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan mengajari kita, bertobatlah, nyatakanlah kesetiaan kita kepada Tuhan. Imanilah bahwa Ia adalah Juru Selamat kita, Tuhan kita. Sebab Allah itu adalah Raja Sion. Kitalah Sion, kepunyaan Allah. Itulah makna sesungguhnya yang diajarkan oleh kitab Yesaya pada malam hari ini. Yesaya juga menambahkan, sucikanlah dirimu. Ajakan itu juga berlaku kepada kita di zaman sekarang ini. Kendati kita sudah mengenal siapa Yesus dan mengimani Dia adalah Tuhan dan Allah kita, tetapi senantiasa menyucikan diri di hadapan Allah juga wajib kita lakukan. Saat ini kita sedang menjalani minggu-minggu Advent. Bertobat, sucikan diri, mendekat kepada Tuhan, menanti dengan sabar kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Itulah makna sesungguhnya dari Advent, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita terima Natal, di mana semua orang percaya bersuka cita, bersorak-sorai, nyatakan kegembiraan, Kristus telah lahir di kota Daud. Berita keselamatan itu telah digenapi. Ia telah lahir, kemudian Ia mati, naik ke surga, menebus dosa umat manusia. Apakah masih ada keraguan di dalam diri kita? Apakah akan kita sia-siakan pengorbanan dan makna kelahiran Yesus Kristus itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas, semua dikembalikan kepada kita. Tuhan tidak menginginkan kita terburu-buru atau tergesa-gesa, yang pada akhirnya hanya menciptakan kepalsuan iman, hidup dalam kerohanian yang kering. Apakah itu yang kita inginkan? Sebab itu, bukan hanya pada saat Natal saja kita bergembira, tetapi marilah sepanjang hidup kita, baik dalam suka maupun duka, bersukacitalah. Sebab kita telah mengimani bahwa Tuhan akan berjalan di depan. Allah Israel yang kita sembah dan muliakan akan menjadi benteng barisan kita mengalahkan kejahatan dan menerima janji keselamatan kelak di surga bersama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan bagi kita pada malam hari ini. Imanilah bahwa berita keselamatan yang sejak dahulu kala telah dikumandangkan lewat perantaran para nabi dan telah kita terima saat ini. Kristus sudah lahir dan Dia sudah menebus dosa kita. Itulah makna terpenting firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Percaya, yakin, sucikan hati, imani bahwa Kristus adalah Tuhan, tidak ada keraguan, maka keselamatan itu menjadi milik kita. Kiranya firman Tuhan malam-malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik mengajari kami pada malam hari ini bahwa di masa-masa Advent yang kami sedang jalani saat ini, Nabi Yesaya telah mengingatkan kami beratus-ratus, beribu-ribu tahun yang lalu. Kelahiran Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan telah terjadi. Ia telah lahir Tuhan,
menebus dosa kami, menebus dosa umat manusia. Ia telah mati dan bangkit, naik ke surga, menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami bisa mengimani firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, hanya seturut dengan keinginan dan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat menjalani masa Advent untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.